Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Data, kembali lagi bersama kami di Spotlight seputar pojok statistik dan literasi data. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Sobat Data dalam episode terbaru Podcast Agen Statistik UII bersama saya, Mutia, dan saya, Wafik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu inflasi. Nah, betul sekali. Beberapa dari kita pasti merasakan perubahan harga barang dan jasa, mulai dari harga makanan, kemudian biaya transportasi, kebutuhan rumah tangga, hingga berbagai kebutuhan lainnya. Dan biasanya, ketika harga-harga mulai mengalami kenaikan, istilah yang paling sering muncul adalah inflasi. Namun, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan inflasi itu sendiri? Apakah setiap kenaikan harga pasti disebut inflasi? Dan mengapa inflasi selalu menjadi perhatian dalam kondisi perekonomian suatu negara? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, hari ini kita akan membahasnya secara lebih dalam berdasarkan fakta dan data yang tersedia bersama narasumber kita yang tentunya kompeten di bidangnya. Sudah hadir bersama kita Bapak Sudiana SEMM. Selamat datang Pak, dan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Agen Statistik UII. Insya Allah, terima kasih juga udah diundang. Ya. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Saya excited ke UII ini. Terima kasih. Tadi perjalanan ke sini lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Sempat berhenti karena harus Jumatan dulu. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita coba melihat dulu fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Nah, belakangan ini cukup banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa pengeluaran sehari-hari terasa semakin besar dibandingkan sebelumnya. Bahkan di media sosial pun sering muncul pembahasan mengenai kenaikan harga berbagai kebutuhan. Nah, betul sekali, banyak sekali yang mengeluhkan tentang perubahan harga, mulai dari harga makanan, kemudian biaya transportasi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Nah, kondisi seperti ini teman-teman yang sering dikaitkan dengan yang namanya inflasi. Namun, seringkali masyarakat hanya merasakan dampaknya tanpa benar-benar memahami apa sih yang dimaksud dengan inflasi dan bagaimana cara mengukurnya. Nah, Sobat Data, untuk membantu kita memahami hal-hal tersebut secara lebih mendalam, mari kita masuk ke sesi diskusi bersama narasumber kita pada hari ini. Nah, Pak, kalau kita berbicara mengenai inflasi itu sendiri, sebenarnya istilah ini kan cukup sering kita dengar ya dalam berbagai pemberitaan di ekonomi terutama. Namun mungkin masih banyak sekali masyarakat yang belum memahaminya secara utuh, Pak. Nah, boleh mungkin dijelaskan, Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan inflasi ini? Baik, oke. Baik, terima kasih. Saya buka dengan pantun dulu ya. Ya, boleh. Jalan-jalan di pinggir kali, Cakep. siapa tahu bisa mengail ikan. Cakep. Mari diskusi tentang inflasi. Cakep. Mudah-mudahan menambah pemahaman dan wawasan. Baik, inflasi saya yakin sudah sering didengar oleh masyarakat gitu. Pemahaman mungkin dari seluruh rakyat Indonesia baru sekitar 40% yang paham gitu. Jadi kalau bicara kita inflasi itu adalah kalau kita definisikan yaitu kondisi secara umum terjadinya kenaikan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah tertentu dan pada saat tertentu gitu. Jadi inflasi itu tidak selalu sama antar daerah gitu. Misalnya di Jogja inflasi, apakah di Kalimantan inflasi? Kalaupun sama-sama inflasi tidak bisa nilainya sama, karena yang diukur pasti berbeda gitu. Kemudian inflasi yang kami ukur di seluruh Indonesia dan di DIY. Jadi kalau ada beberapa masyarakat menanyakan, saya udah beli ini mahal banget, minyak goreng mahal, kemudian daging ayam mahal, tapi kok inflasinya standar-standar saja gitu. Karena apa itu terjadi? Jadi yang kita ukur barang dan jasa, ini saya bicara di DIY ya, itu ada 407 komoditas. Artinya bahwa kalau satu barang naik,
Yang 406-nya kita lihat dulu, gitu. Kita lihat dulu apakah dia naik atau turun. Jadi tidak serta-merta kelompok masyarakat tertentu merasakan kenaikan harga otomatis inflasi. Gitu. Kemudian inflasi memang kalau kita ibaratkan inflasi itu kayak tekanan darah, gitu. Jadi kalau itu rendah deflasi itu bahaya karena harga barang dan jasa turun. Kemudian investasi tidak akan menarik untuk datang ke Indonesia. Mungkin dari sisi konsumen awalnya senang murah-murah, tapi tidak menarik bagi konsumen produsen gitu. Kemudian kalau terlalu tinggi atau hyperinflation gitu, harga barang jasa naik drastis. Nah nanti masyarakat gimana? Daya beli turun dan sebagainya. Jadi ibarat tadi tekanan darah yang moderat. Kalau mungkin di Indonesia ya kalau kita 120, 130 per 90. Lah kalau inflasi target pemerintah itu 2,5% plus minus 1 gitu. Jadi itu yang dinamakan inflasi gitu. Jadi tadi satu komoditas tidak akan secara otomatis disebut dengan inflasi karena banyak hal tadi. Jadi kondisi seperti ini memang harus dijaga oleh pemerintah. Jadi untuk gimana sih inflasi biar bertahan di 2,5% plus minus 1 gitu. Makanya ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Jadi itu secara umum pengetahuan atau definisi tentang inflasi. Berarti inflasi itu tidak hanya melihat satu barang yang mengalami kenaikan harga ya Pak? Betul. Karena kan selama ini mungkin masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa ketika harga cabai atau beras naik itu berarti inflasinya sedang tinggi. Iya betul, jadi itu yang perlu pemahaman. Kemudian Sobat Data sekalian, saya sampaikan bahwa kenaikan sama-sama naik Rp1.000 itu nanti andilnya akan berbeda. Karena bobot komoditas antar komoditas itu beda. Misalnya sekarang kalau tarif listrik itu pasti bobotnya tinggi. Karena apa? Kita itu 24 jam konsumsi listrik. Sementara misalnya kalau harga sabun naik itu akan efeknya berbeda. Jadi kami ada dari 407 komoditas itu bobotnya berbeda-beda. Kalau di DIY saya beri gambaran yang paling tinggi adalah listrik. Kemudian ada beras, itu yang agak dominan di dan bensin. Jadi kalau nanti ada kebijakan kenaikan tarif listrik atau kenaikan bensin dalam artian mungkin pertamax, pasti efeknya akan domino dan tinggi itu karena bobotnya tinggi gitu. Itu sekedar gambaran, Nah Pak, selain inflasi mungkin seperti yang Bapak sudah jelaskan sebelumnya tadi sempat menyinggung tentang deflasi ya Pak ya. Nah di masyarakat juga mungkin sudah mendengar istilah tersebut. Nah kalau boleh dijelaskan secara lebih rinci Pak, sebenarnya perbedaan dari kedua istilah itu apa ya Pak? Jadi kalau inflasi tadi kondisi kenaikan harga secara umum yang dikonsumsi, deflasi sebaliknya. Jadi kalau terjadi penurunan beberapa harga komoditas, kemudian yang lain bahasa ekonominya ceteris paribus, artinya terjadi deflasi. Itu kita kejadian di bulan kemarin terjadi di bulan Februari Maret gitu, itu terjadi deflasi. Karena apa? Gitu, karena apa gitu? Di tahun 2024, karena pada saat itu pemerintah memberikan subsidi listrik. Nah itu kalau sudah subsidi listrik itu pasti nanti ada andilnya tinggi banget. Jadi tahun 2024 ada subsidi listrik 2 bulan gitu kalau diingat gitu Maret April saya koreksi. Jadi pada saat subsidi listrik itu terjadi deflasi. Karena apa? Subsidi listrik itu porsi atau andilnya tertinggi di Jogja gitu. Artinya bahwa itu dan tidak bisa ditutupi oleh kenaikan harga barang atau komoditas yang lain. Jadi selama 2 bulan itu untuk yang bulan pertama gitu itu yang prabayar itu sudah menurunkan, bulan kedua yang pasca bayar turun lagi. Tapi sebaliknya pada tahun ini tidak ada subsidi listrik. Artinya jadi sebaliknya. Dulu ada subsidi jadi rendah, sekarang nggak ada subsidi listrik jadi Y-on-Y-nya jadi tinggi. Jadi saya sampaikan bahwa
BPS itu memunculkan 3 jenis inflasi. Jadi kalau kami sebut inflasi month to month, year to date, dan year on year. Month to month itu inflasi bulanan. Jadi misalnya kami nanti rilis di bulan Juni ini, Juni dirilis, artinya kalau month to month, inflasi di Juni saya bandingkan dengan kondisi Mei, itu bulanan. Itu untuk melihat komoditas-komoditas yang mungkin bergejolak ke bulan-bulan berikutnya. Kemudian ada year to date, itu bulan Juni saya bandingkan dengan kondisi Desember 2024. Jadi itu tahun berjalan. Oh, selama tahun 2026, misalnya kalau bulan kemarin kan kita ada year to date-nya 1,22, berarti posisi selama tahun 2026 sudah 1,22. Kemudian ada yang kami keluarkan year on year atau tahunan. Nah, ini yang dipakai oleh pemerintah tadi, yang di kisaran 2,5% plus minus 1. Jadi bulan Juni ini kita bandingkan dengan Juni tahun sebelumnya, itu year on year. Jadi itu ada 3 jenis, artinya perlu dipahami. Oh, mantuman ini berarti dibandingkan bulan lalu. Year to date itu kumpulan selama tahun 2026, kemudian yang year on year itu dibanding setahun yang lalu. Gitu. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi tadi inflasi dan deflasi memang harus dikendalikan. Kalaupun deflasi nggak apa-apa, tapi masih terkendali, gitu, okay. Jadi masih dan diharapkan di bulan-bulan berikutnya sudah kembali deflasi. Tetapi yang perlu dipahami oleh sobat data bahwa inflasi itu sebuah keharusan, okay. Karena kalau tidak inflasi, barang-barang dan jasa stagnan, artinya ya masyarakat cuma diam aja, gitu, diam aja, nggak ada perkembangan. Negara juga tidak bisa menarik investasi masuk, gitu. Artinya bahwa inflasi itu harus ada tapi tetap terkendali. Kemudian efek yang lain, inflasi juga jadi salah satu komponen untuk menyusun UMR atau UMP atau UMK, gitu. Jadi salah pertimbangan. Nah, ini inflasinya tinggi, artinya UMR juga harus mengikuti. Nah, itu pentingnya, salah satu yang efeknya langsung ke masyarakat, gitu. Kalau ada inflasi artinya bahwa UMR juga harus disesuaikan, meskipun ada komponen lain yang perlu dipertimbangkan, gitu. Jadi itu ya, Mbak G. Oke, menarik sekali ya Pak. Jadi baik inflasi maupun deflasi sama-sama memiliki pengaruh terhadap kondisi perekonomian dan kehidupan di masyarakat. Siap, ya. Nah, Bapak, kalau misalnya kita melihat kondisi Indonesia saat ini ya Pak, terutama di tahun 2026 ini, kira-kira bagaimana gambaran inflasi Indonesia selama tahun 2026 ini sendiri? Oke. Kalau sampai dengan posisi Mei, kondisi Indonesia dari sisi inflasi masih terkendali, Memang ada efek dari perang global, itu sudah ada. Utamanya yang paling terdampak adalah harga plastik. Oh ya. Jadi kalau harga plastik itu meskipun dari sisi harga itu murah kalau pedagang, tapi kalau kita persentase luar biasa tingginya, gitu. Jadi sudah hampir 100% lebih, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bahan-bahan yang ikutan dari minyak bumi. Sekarang coba jenengan ke bengkel untuk ganti oli, sudah luar biasa. Jadi yang biasanya 50 sekarang udah 75. Kemudian harga cat, thinner dan sebagainya itu yang imbasnya langsung, gitu. Tetapi dari yang kita amati bahwa nanti memang efeknya akan semakin kurang baik dari sisi inflasi. Sekarang bulan ini kan ada kenaikan Pertamax. Iya. Dan itu naiknya luar biasa. Bensin itu andilnya atau bobotnya tinggi. Ini sudah mulai terasa nanti. Nah, nanti kalau sudah Pertamax naik, nanti kemungkinan juga bensin-bensin yang lain. Jadi sebutan kami bensin ya bahan bakar itu. Jadi nanti memang kalau tidak ada tindak lanjut dari pemerintah untuk mengendalikan ini, ya kita nggak tahu yang pas itu seperti apa, gitu. Ini nanti inflasi juga agak kekhawatiran di tahun 2026 mungkin di atas 3,5%. Dengan catatan kalau hanya seperti ini tidak ada tindakan, tapi kalau ada tindakan dari pemerintah dimungkinkan juga bisa terkendali seperti itu.
Nah, kalau melihat dari data Indonesia yang inflasi tahun 2026 ini, apakah terdapat kelompok komoditas tertentu yang memberikan kontribusi cukup besar, Pak, terhadap inflasi tahun ini? Jadi kalau melihat komoditas yang menimbulkan inflasi memang bervariasi gitu. Jadi sampai dengan Juni atau Mei ini memang kelompok makanan ya agak, tapi tidak terlalu signifikan juga, plus minus. Jadi misalnya di bulan Januari, Februari, Maret itu misalnya telur ayam itu naik. Tapi kenapa setelah puasa ini turun? Ya selain konsumsinya memang turun, tapi stoknya memang tinggi. Kemudian program MBG ada beberapa yang mohon maaf agak tersendat. Di Jogja kan kemarin ada 97 atau berapa di Quran ya yang sementara diberhentikan karena satu dan lain hal. Artinya bahwa kondisi ini menurut kami masih wajar dalam artian masih terkendali gitu nggih. Tapi kalau kita melihat di tahun-tahun 2024 2025 sampai dengan bulan April itu kalau secara umum memang emas perhiasan itu menjadi idola penyumbang inflasi paling tinggi. Jadi kalau saya dulu 2024 udah ditawarin, Mas beli ini gitu. Kan trennya udah naik tuh. Khawatir kalau udah naik berarti turun. Ternyata sampai dengan Februari itu masih luar biasa. Karena mas yang itu ya, mas batangan gitu. Jadi kalau idola untuk yang menimbulkan inflasi selama 2025-2026 itu emas perhiasan. Kalau komoditas makanan minuman fluktuatif. Jadi cabai, ya kita tahu kalau komoditas hortikultural memang fluktuatif banget. Makanya kan kalau kita kan ada 3 kelompok ya yang kita amati, ada harga barang dan jasa yang bergejolak. Artinya bahwa itu sangat sensitif dalam artian, makanya kita amati tiap minggu, dan kalau di hari menjelang hari raya justru tiap hari itu dulu kita lakukan. Ada juga harga yang nilai barang inti, artinya itu naik karena kondisi kebijakan pemerintah dan sebagainya. Dan ada yang namanya administrative price, harga yang diatur oleh pemerintah, contohnya tarif listrik, kemudian BBM, gas. Nah itu tidak bisa dikendalikan oleh tim pengendali inflasi daerah, karena udah dari pusat listrik naik segini harus kita terima, dan itu tidak bisa diakali dengan subsidi apapun gitu. Subsidi tadi hanya temporer aja, tapi kalau tarif itu pasti berlangsung terus gitu. Jadi kalau sampai dengan Mei masih kondisi menurut kami BPS secara angka aman gitu gitu. Jadi tidak ada masalah. Kalaupun kalau di Jogja sendiri kan angka untuk tahun sampai dengan Mei itu 2,77. Artinya tadi kalau 2,5% plus minus 1 masih sangat aman gitu. Kan ringnya 1,5 sampai dengan 3,5. Jadi kepada sobat data, kalau kondisi saat ini ya masih aman gitu. Tapi nanti efek domino dari perang global, kondisi global memang perlu disikapi oleh pemerintah seperti itu. Berarti kelompok pangan ini tidak memberikan kontribusi yang cukup besar ya Pak dalam inflasi di tahun ini. Betul gitu, apalagi Mei ini nggak tahu telur ayam ras malah deflasi. Jadi kan ini Mbak, proses hitungan dari 407 tadi dihitung masing-masing. Oh ya. Harganya bulan ini indeksnya berapa, andilnya berapa, baru kita hitung lagi. Tapi nanti kan masing-masing kelompok juga ada andilnya. Ada kelompok makanan, minuman, tembakau, kemudian perlengkapan rumah tangga, ada transportasi dan sebagainya. Jadi kalau bicara penghitungan inflasi memang cukup rumit gitu ya. Karena tadi, jadi misalnya kita bicara, ini contoh ya biar masyarakat paham. Kita bicara harga beras. Harga beras itu yang pertama kita hitung adalah bobot lokasi atau cara memperoleh. Ada yang model online, ada yang pasar. Ini bobotnya beda karena masih banyak yang secara offline. Kemudian di pasar sendiri kita rinci lagi. Misalnya pasar bobotnya 60. Kita rinci lagi. Pasar tradisional, pasar modern. Itu Kemudian masuk kita ke komoditas berasnya.
beras itu kan bermacam-macam, IR64, ada Cihirang, ada Mentik, bobotnya berbeda-beda. Dasarnya apa? Dulu pada saat survei biaya hidup tahun 2022, yaitu kita lihat, oh ternyata paling tinggi adalah IR64, artinya porsinya dia paling tinggi. Jadi kalau IR64 naik nanti dibanding dengan Mentik, pasti efeknya lebih tinggi dari Mentik tadi, seperti itu. Jadi kalau menghitung bobot itu udah bertingkat. Cara belinya online atau konvensional, pasarnya apa tradisional atau sudah modern gitu. Jadi semua lini itu udah kita bahasa kami udah kita tempuh. Kemudian untuk menjaga kualitas data, ini sekalian cerita, kami mendata itu apple to apple. Jadi kalau kita data di pasar itu harinya harus sama, jamnya harus sama. Karena apa coba? Kalau saya datang di misalnya pasar X, saya datang jam 8 dengan jam 2 dengan kualitas yang sama, harganya beda. Kenapa bisa seperti itu? Karena gini, kalau sudah jam 14, ini pedagang udah, wah ini nggak mungkin laku lagi nih, pasti lebih murah. Makanya kami itu jaga, kita tiap hari Selasa jam 9 misalnya dengan responden sama, kualitasnya sama. Kalaupun tidak sama, artinya itu kita skip dulu gitu. Nggak mungkin kita kemarin brambangnya yang ukuran besar, sekarang kecil-kecil, artinya nanti akan tidak bisa dibandingkan. Kemudian contoh lagi yang ekstrim, kami ada ojek online, kami harus sama itu, dari mana kemana harus sama, harinya harus sama, dan jamnya harus sama. Coba jenengan naik Gojek itu di jam-jam sibuk gitu ya, naik pasti mahal. Yeah. Jadi kalau kami asal itu akan bias banget gitu loh. Kalau biasanya kami jam 9, ya jam 9 itu. Tapi kalau nanti saya jam 12 atau mungkin jam 16 di sore hari, itu pasti berbeda jauh. Jadi itu upaya kami untuk menjaga kualitas data. Jadi bahasa kami tadi, bahasa kerennya ya apple to apple, dibandingkan dengan kualitas yang sama, harinya yang sama, kemudian jamnya yang sama gitu. Selain faktor dari dalam negeri ini Pak yang sudah disebutin tadi, apakah kondisi global juga ikut mempengaruhi inflasi yang terjadi di Indonesia sendiri ini Pak? Betul, ada gitu. Jadi tadi saya sampaikan dari kondisi global itu kan utamanya kan pasokan minyak bumi ya, agak terhambat gitu. Jadi tadi beberapa barang yang barang ikutan dari minyak bumi otomatis naik. Meskipun pada saat kami mendata di lapangan itu dari pedagang, saya tahan dulu Pak, nggak saya naikkan, saya kasihan sama masyarakat seperti itu. Tapi kalau diterusin gimana ya Bu? Ya nanti lihat situasi dan kondisi Pak gitu. Jadi mereka tetap, harga itu tetap sama, menahan. Yang penting saya badi, meskipun badi atau laba gitu. Yang penting kami jalan dulu, nanti melihat situasi dan kondisi. Kemudian tadi saya sampaikan ada oli, ada cat. Nah itu paling yang imbas dirasakan itu ya tadi plastik dan oli. Kalau cat kan orang barangkali karena mahal, saya nggak ngecek dulu lah bisa. Tapi kalau saatnya udah servis gitu kan nggak mungkin nahan, dan nanti motor atau kendaraan rusak gitu. Jadi itu memang global itu efeknya nanti domino dan agak lama. Pasti nanti dirasakan itu. Jadi banyak banget berarti ya Pak faktor yang berkaitan secara langsung seperti itu, tidak hanya kondisi di dalam negeri tapi juga perkembangan global tentunya memberikan pengaruh terhadap inflasi itu. Betul. Nah, ketika terjadi inflasi nih Pak, dampak apa sih yang paling pertama dan paling sering dirasakan oleh masyarakat? Ya, jadi kalau terjadi inflasi, dengan catatan kalau inflasi masih dalam ring yang aman, itu masyarakat tidak terlalu merasakan efeknya. Jadi kalaupun pernah kita sampai 4,9 di bulan April gitu, itu karena efek dulu ada subsidi listrik, sekarang tahun ini nggak ada.
Kemudian beberapa harga komoditas sebenarnya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau masih dalam koridor atau ring 2,5% plus minus 1, itu masyarakat belum begitu khawatir untuk itu. Cuman kalau sudah di atas 10 lah itu yang agak bahaya. Kan ada cerita-cerita yang hyperinflation, misalnya dulu Zimbabwe dan kemarin di Myanmar itu udah mencapai 13%. Lah itu bahaya kalau tidak segera diatasi. Jadi kalau sampai dengan 3 tahun terakhir ini inflasi belum begitu mengkhawatirkan, mempengaruhi kondisi masyarakat gitu. Jadi kalau saya sampaikan, kalau dulu yang Zimbabwe itu mengatasinya sampai bingung, nyetak uang banyak jadi uangnya tidak bernilai. Tapi kalau tidak ada uang, harga barang dan jasa tinggi. Jadi memang sudah itu udah luar biasa dan susah untuk mengatasinya gitu. Ya mudah-mudahan di Indonesia tadi tetap inflasi tapi tetap terkendali. Jadi kondisi masyarakat tidak terlalu khawatir untuk itu. Kemudian kalaupun nanti ada inflasi agak tinggi, yaitu masyarakat memang harus pandai-pandai sekarang. Harus menunggu kondisi, beli sesuai dengan kebutuhan. Betul. Ya, utamanya ini adik-adik mahasiswa itu ya. Beli sesuai keinginan lah, itu yang bahaya gitu. Yang bahaya itu. Jadi kalau nanti ya tadi masyarakat Indonesia insya Allah sekarang udah cerdas-cerdas. Jadi ada perang di Irak gitu, Iran gitu, dan Amerika itu udah, oh berarti nanti ini pasti harga barang di pasar naik. Mereka pada nahan. Meskipun kalau lihat saya misalnya saya diajak anak Pak yuk ke Pakuwon, itu kalau Sabtu Minggu juga luar biasa. Tapi nggak tahu mereka beli atau enggak, kita nggak tahu ya karena nggak mengamati gitu. Tapi kalau dari sisi dari konsumen yang datang itu cukup banyak. Tapi untuk supermarket yang lain atau mall-mall yang lain memang agak berkurang sih, terutama Sleman City Hall itu agak nggak tahu memang kondisinya itu. Dan sekarang keluhan dari mall-mall memang tren e-commerce ya, itu luar biasa gitu. Jadi sekarang bawa uang dompet itu nggak terlalu urgent atau penting sekarang gitu. Yang penting bawa HP. Jadi kalau dulu saya zaman dulu ketinggalan HP dompet udah bingung. Nang di mau telepon istri di rumah, mang dia dompet saya bla bla bla, karena khawatir nanti aku 5 gimana dan sebagainya. Jadi memang situasi dan kondisi saat ini memang sudah berbeda. Alam digital itu udah bawa HP itu udah mau beli apapun bisa, mau pesan apapun bisa gitu. Jadi itu perubahan konsumsi masyarakat. Maka dari itu tadi kan kenapa kita bisa mengumpulkan 407 komoditas itu adalah hasil survei biaya hidup. Jadi saya cerita Jadi ini tahun nanti 2027 ada survei biaya hidup. Artinya adalah untuk memperbarui paket komoditas. Jadi saya gambarkan, kalau di 2017 mungkin pulsa listrik, HP itu sudah ada, tapi dikit. Tapi kalau di 2022 itu paket data yang meledak. Dan itu ya itu tadi, kita perlu memperbarui paket komoditas karena perubahan pola konsumsi masyarakat, cara pembayarannya, cara pembelian gitu. Jadi sekarang yang terkait dengan digital itu sudah menjadi kebutuhan yang agak tinggi sekali. Maka nanti di 2027 itu akan ada survei biaya hidup. Jadi untuk memperoleh 407 komoditas itu kami bekerja selama setahun dengan responden rumah tangga itu satu kabupaten atau kota itu 1.600 sampai 2.000. Itu kita amati tiap bulan. Jadi ditanya, ditinggalin catatan tuh, hari ini makan apa, masak apa, belinya di mana, mereknya apa, kemasannya berapa. Sampai kemasan. Sampai, karena apa? Ya nanti pada saat kami melakukan pendataan kan harus jelas tuh. Misalnya, oh ini Pepsodent yang kemasan berapa
gram. Nah, itu yang kita amati. Jadi nanti yang paling banyak dikonsumsi gitu. Kemudian di non makanan kita di awal sudah minta tolong stok belanjanya disimpan ya Bu gitu. Untuk apa? Daripada nanti Bu tak tanya mengingat-ingat lupa gitu, lebih baik kami truk tadi kita pindahkan. Kemudian antisipasi makan di luar, kita bawain kayak model saku gini ke rumah tangga. Kalau adanya kuliah ya kita nanti dicatat tuh, jenengan hari ini jajan apa, harganya berapa gitu. Kalau ada mereknya ya kita tanya. Jadi anak sekolah, bapaknya kalau makan di kantor juga dicatat rokoknya berapa, seperti itu. Jadi itu dari unsur ketelitian, kemudian kelengkapan data, baru setelah kita olah selama tahun bisa menentukan paket komoditas dengan proksi atau batas 0,02%. Jadi itu sudah mencakup 407 komoditas, itu luar biasa. Jadi kalau di IY itu 407, kalau nasional 847. Ya karena kebutuhan di orang Jawa, Sumatera, Kalimantan berbeda gitu. Kalau sini mungkin sagu nggak jadi komoditas gitu. Siapa yang makan sagu sampai tinggi gitu, nggak mungkin. Tapi kalau di daerah-daerah timur pasti kena gitu. Jadi sekedar gambaran untuk pengumpulan data. Sangat kompleks Pak. Nah, tadi Bapak juga sempat menyinggung tentang mahasiswa ya Pak. Kalau kita bicara dari sudut pandang mahasiswa sendiri, mungkin yang paling terasa di kami adalah pengeluaran sehari-hari begitu Pak. Nah, apakah mahasiswa ini sendiri, terutama generasi muda ya Pak, juga termasuk kelompok yang cukup terdampak oleh inflasi itu atau bagaimana? Ya, dengan kondisi saat ini jadi saya meyakini bahwa mayoritas mahasiswa itu gengsinya tinggi. Kadang lupa kondisi bapak di rumah, ibu di rumah gitu. Saya pernah mengalami misalnya. Kadang-kala lupa bahwa uang yang saya belanjakan itu dengan perjuangan orang tua di rumah gitu, lupa gitu. Tapi ya gimana lagi, memang tren dan kondisi lingkungan seperti itu, kita tidak bisa menolak. Kalau kita menolak nanti ketinggalan, jadi mungkin disisihkan, ya terserah wes lah. Maksudnya dari sisi komunitas ya agak tersisih. Jadi memang kalau dari sisi mahasiswa yang konsumtif itu sangat terasa. Kan nggak tahu kalau di UI ini apakah masih ada yang di kos itu masak gitu, saya nggak tahu. Masih Pak. Sesekali gitu. Masak cuman masak air sama mie gitu. Jadi dampaknya memang luar biasa nanti dari sisi konsumsi nanti adik-adik mahasiswa gitu dan sobat data semua gitu. Kemudian nanti dari sisi kontrak rumah nanti pasti akan berimbas juga. Kontrak kos atau apapun itu akan berimbas dengan kondisi global semacam ini gitu. Kalau yang kos barangkali tidak terlalu banyak mengeluarkan ini ya biaya transportasi. Jadi tapi nggak tahu juga sekarang itu kos deket aja ya minta dikirimin motor. Nah itu ya, jadi itu tadi saya tidak bisa membatasi untuk mahasiswa Bu kalau udah kos nggak usah minta motor dan sebagainya, nggak bisa gitu, karena itu masih semi kebutuhan, belum betul kebutuhan tapi semi. Tapi tadi ya namanya anak muda nanti kongko pada naik motor, kalau naik ojek online juga cukup mahal misalnya seperti itu. Jadi ke sobat data utamanya teman-teman adik-adik saya mahasiswa ya sekarang pandai-pandailah mensiasati dari sisi konsumsi. Jadi monggo tadi dikendalikan sedikit untuk memenuhi keinginan gitu jadi boleh tapi dikendalikanlah gitu. Nah karena kalau bahasa kami kuper ya nanti ketinggalan teman-teman di kafe ya, meskipun kadang saya lihat mahasiswa di kafe cuma beli kopi tapi lama banget gitu. Positive thinking nugas Pak. Nugas karena ada wifi di sana, nggak apa-apa gitu kan. Itu salah satu strategi. Jadi monggo ke sobat data semua gitu tadi
mensiasati memenuhi keinginan. Kalau kebutuhan saya nggak bisa larang gitu, monggo itu harus dipenuhi gitu. Jadi tadi harus pandai-pandai mensiasati gitu. Selain mempengaruhi pengeluaran, inflasi itu juga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat nggak Pak sekarang? Kayak masyarakat menjadi lebih selektif dalam berbelanja atau mulai mengurangi pengeluaran tertentu gitu? Pasti, pasti. Tapi ini untuk orang-orang yang punya pemahaman, dalam artian dari sisi SDM ya sudah cukup baik lah. Kalau kita berbicara misalnya di daerah saya di Mogiri, santai aja mereka gitu. Apa itu inflasi, itu deflasi, nggak masalah. Karena makan dari hasil produksi sendiri, udah panen beras, kemudian sayuran tinggal mede dan sebagainya. Mereka tidak terlalu terimbas, kecuali kalau mereka butuh barang-barang dari hasil pabrik atau industri, itu baru terasa. Misalnya kalau mayoritas di kami kan ada petani gitu, pas beli obat tahu-tahu naik dan sebagainya. Jadi kalau dari sisi konsumsi itu memang imbasnya untuk orang-orang yang dalam artian SDM-nya agak tinggi gitu. Kalau daerah pedesaan masa bodoh gitu. Jadi semuanya sudah ada gitu. Tapi pasti secara umum pengaruhi pola hidup gitu, pola konsumsi masyarakat itu udah pasti gitu. Dan nanti juga pasti akan berdampak bagaimana cara mengatur keuangan ya Pak, kemudian menentukan prioritas dari kebutuhan sehari-hari. Betul gitu. Jadi itu yang perlu juga ditingkatkan. Tidak harus selalu belajar dengan formal dalam artian gitu. Jadi berdasarkan pengalaman dan sebagainya, keuangan itu bisa diatur gitu. Jadi misalnya di rumah tangga pun sebenarnya asal diskusi antara suami istri itu lancar, insya Allah bisa diatur gitu. Jadi kalau sobat data semua cara mengaturnya ya tadi dipilah-pilah, jangan nuruti gengsi yang tinggi lah gitu loh. Ya terus saya juga sadar, oh saya di tabungan, saya nggak bicara dompet ya. Sekarang udah upload di Kopi atau apapun gitulah. Ada berapa saya perkirakan biar cukup, jangan sampai nanti kurang lagi minta kiriman lah, itu yang perlu. Jadi itu secara umum pasti berefek juga gitu. Ada satu hal nih Pak yang cukup sering menjadi pertanyaan di masyarakat, terutama kadang masyarakat ngerasa harga-harga tuh naik cukup tinggi, tetapi sebenarnya ketika melihat angka inflasi itu sendiri yang diumumkan, angkanya terlihat masih stabil gitu Pak, tidak terlalu besar. Nah, kenapa kira-kira kondisi seperti ini bisa terjadi? Baik. Jadi ini juga fenomena kami selaku yang tiap bulan merilis data gitu, ada juga yang triwulanan. Jadi kalau BPS itu kan mengeluarkan data bulanan, itu ada tadi inflasi, kemudian ada nilai tukar petani. Jadi dari sisi informasi harga hasil pertanian dan barang-barang kebutuhan ada. Kemudian kami juga ada ekspor impor. Kemudian ada perkembangan pariwisata dan perkembangan transportasi. Di triwulanan kami ada pertumbuhan ekonomi, kemudian ada angkatan kerja dan kemiskinan. Gitu, kadang-kala yang jadi masalah itu inflasi dan PDRB. Gitu, tadi saya tuh merasa beli kebutuhan saya itu tinggi gitu. Kok BPS mengeluarkan angkanya kok biasa aja gitu. Nggak ada yang menurut kami tidak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu. Harusnya itu tinggi gitu. Ya tadi kita kembalikan lagi bahwa komoditas yang kita pantau ada 407. Jadi kalau ada 10 komoditas yang naik, ada tadi berarti 397 lagi yang harus kita amati juga gitu. Makanya tadi kalau sisi lain ada kenaikan harga, apakah di sisi lain juga naik atau justru deflasi gitu. Jadi nanti itu dibalancing gitu. Oh, ini beras naik, misalnya inflasi 0,4 gitu tapi sisi lain ini harga tomat turun, harga buncis turun. Jadi seolah-olah ada penyeimbang gitu loh, penyeimbang. Oh, berasnya munggah nih, tomat sama buncis turun.
Artinya ini yang naik dibalancing dengan yang turun, artinya balance lagi, seperti itu. Jadi tadi harus bahasa kami melihat secara keseluruhan gitu. Oh iya betul gitu. Makanya saya persilahkan kalau ada misalnya dari sobat data yang agak sedikit tergelitik, kok pengen tahu ya gitu, ikuti saja rilis kami tiap bulan. Kemudian unduh berita resmi kami, ada juga infografis. Jadi itu selain pelengkap juga tadi, kalau ada keraguan itu bisa masuk di sana. Apa sih yang menyebabkan deflasi? Harusnya ini inflasi gitu loh. Yang bikin apa ini angkanya stabil itu apa gitu. Jadi nanti bisa dibalance. Kalau masih agak kurang yakin lagi, datang ke kami. Nanti saya bukakan data per item gitu. Per item kalau butuh berapa bulan kami siap. Artinya bahwa kami siap untuk memberikan informasi. Kemudian contoh lain pertumbuhan ekonomi, tadi saya sudah diskusi sebelum masuk. Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi DIY itu paling tinggi di Jawa. Kemudian di awal tahun ini juga cukup tinggi karena apa? Yang namanya PDRB itu menghitung balas jasa faktor produksi. Jadi gabahnya berapa, jagungnya berapa, itu kita total semua, industrinya berapa, hotel, pemasukan hotel, rumah sakitnya berapa, transportasi, dan kita masukkan semua. Barangkali yang tidak terlalu dikenal oleh masyarakat bahwa infrastruktur yang ditanam di DIY itu kita hitung. Contoh, ada program nasional jalan tol, coba dihitung berapa triliun nanti. Nah itu masuk hitungan PDRB, tetapi efek ke masyarakat tidak secara otomatis masuk. Makanya pertumbuhan ekonomi kenapa tidak disebut dengan kesejahteraan? Ya tadi salah satu yang ekstrim, konstruksi kita nilai semua sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi. Lah namanya jalan tol nggak mungkin kan dinikmati langsung, tapi kita hitung gitu. Jadi makanya kadang kesejahteraan masyarakat itu jangan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, nggak akan matching gitu. Ini contoh yang barangkali melek data BPS itu perlu ditingkatkan lagi, apalagi nanti ini yang jurusan-jurusan statistik ini ya, ini harus belajar banyak gitu. Jadi kadang jangan cuma melihat logaritma, kemudian hitung-hitungan probabilitas berapa dan sebagainya, tapi setelah kami bekerja hasilnya ini, manfaatnya ini, terus efeknya seperti apa. Jadi itu memang perlu banyak pemahaman dan menarik nanti. Berarti Pak, bisa saja pengalaman setiap orang terhadap inflasi itu berbeda-beda. Oh betul sekali. Kan kebutuhan konsumsi setiap orang juga berbeda. Ya gitu guys. Jadi kalau pengalaman pasti beda-beda gitu. Kadang-kadang tadi penjenengan ini tadi yang punya motor biasanya Pertamax, kemudian pas jadwal ganti oli sekarang pasti langsung naik gitu. Tapi bapak-bapak di pedesaan yang ke pasar pakai sepeda nggak ada imbas sama sekali gitu. Jadi itu gambaran yang ekstrim saja gitu. Sama-sama dengan kendaraan ini yang pakai berbayar tadi bensin, pas saatnya untuk servis lah itu pasti berlipat-lipat gitu. Sementara kalau udah terbiasa Pertamax mau diisi Pertalite juga bahaya bagi mesin gitu. Tapi tadi yang pedesaan bonceng ke ibu ke pasar pakai sepeda ontel, santai mereka. Gitu, Gak perlu ganti oli. Gak usah. Oli cuman oli bekas untuk rantainya. Gitu. Nah, Bapak tadi di awal Bapak juga sudah menjelaskan ya terkait dengan bagaimana cara perhitungan inflasi tersebut. Nah, mungkin sobat data masih penasaran nih Pak, bagaimana sih sebenarnya BPS itu menentukan barang dan jasa yang digunakan dalam perhitungan inflasi? Ya, tadi saya sampaikan. Jadi kami sebelum menentukan bahasa kami paket komoditas ya. Jadi yang 407 itu kan proksi kami. Pengeluaran rumah tangga proksi kami di 0,02%. Jadi
kan kalau kita turutin semua itu bisa ribuan gitu, gitu. Tapi saya dari BPS menyampaikan bahwa dengan proxy 0,02% itu sudah bisa menggambarkan kondisi konsumsi masyarakat gitu. Jadi pada saat 2022 tadi saya sampaikan ada survei biaya hidup dengan pertanyaan banyak hal gitu kita kumpulkan. Berarti beras kita kumpulkan dari rumah tangga 1 sampai dengan 2000, kita jumlah butuhnya berapa, harganya berapa, kemudian kita kalikan kan selama 3 bulan, itu jadi nilai konsumsi untuk beras. Kemudian misalnya telur konsumsinya berapa, bla bla bla, ada nilai konsumsi. Nah, dari nilai konsumsi tadi kami punya proporsi atau yang biasa kami sebut sebagai bobot komoditas dari nilai konsumsi tadi. Oh, ternyata di DIY paling tinggi konsumsinya adalah listrik, ya jelas. Sekarang 24 jam yang punya AC juga hidup semuanya, ngecas HP, ngecas laptop, kemudian ada kulkas, itu tidak pernah berhenti. Jadi wajar kan kalau listrik itu jadi komoditas yang paling tinggi bobotnya gitu. Jadi nanti tadi kita proporsikan, oh paling tinggi listrik, kemudian bensin, kemudian beras, itu sampai terakhir gitu. Bahkan kemarin yang cukup ekstrim di Gunung Kidul itu daun kates itu masuk komoditas. Karena di Gunung Kidul masih cukup banyak daun kates gitu. Itu kayak gimana? Ya, yang pahit itu kan kalau di sini jadi dioseng-oseng dengan teri gitu. Belum pernah makan? Belum pernah. Ya, daun pepaya. Oh, daun pepaya. Oke, daun pepaya bahasanya. Jadi itu paket komoditasnya yang agak aneh juga. Kemudian kalau di kota sudah tidak ada lampu bohlam. Kalau di Gunung Kidul masih ada gitu. Lampu TL juga di kota sudah nggak ada gitu. Jadi kalau TL itu yang panjang-panjang itu kan sudah nggak banyak konsumsi gitu. Jadi dengan SBH tadi bisa ditentukan nilai konsumsi, kemudian dari nilai konsumsi dibandingkan antar komoditas tadi bisa memunculkan paket komoditas. Dan nanti itu pada saat penghitungan setelah kami data, oh minggu pertama, kedua, ketiga, keempat kita rata-rata kenaikannya berapa, kemudian kita bandingkan dengan indeks di SBH tahun 2022, kemudian baru kita hitung, kita kalikan bobot komoditasnya, baru andil inflasi. Jadi saya sampaikan, naik beras naik 1000 dengan tadi sabun 1000, pasti efeknya akan tinggi di beras, karena beras itu sudah di bobotnya 4,76 kalau nggak salah, tapi sabun di 0,0 gitu gitu. Jadi menarik sekali ya Pak. Ternyata angka inflasi yang biasa dilihat masyarakat itu merupakan hasil pengukuran yang dilalui dengan metode luar biasa panjang. Sebenarnya ada nggak saran dari Bapak untuk masyarakat, khususnya mahasiswa dan generasi muda, agar dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan ketika menghadapi perubahan harga sekarang ini, Pak? Oke. Ya, jadi Sobat Data dan masyarakat secara umum, insya Allah kita sih udah punya pola masing-masing ya. Jadi pola konsumsi saya dengan adik-adik semua itu pasti udah beda. Kemudian pola orang-orang yang di pedesaan udah beda gitu. Hanya saja untuk menyikapi kalau terjadi inflasi seperti apa gitu. Utamanya kita yang sensitif terhadap perubahan tadi, kebutuhan-kebutuhan ya tadi, kita memang harus pandai-pandai untuk mengatur keuangan. Jadi tadi pemenuhan kebutuhan oke lah gitu. Kemudian kalau dari sisi, kalau orang tua sih karena konsumsi udah mengurangi ya sekarang gitu. Jadi ada efek naik telur dan sebagainya itu udah terlalu berefek gitu. Tapi kalau teman-teman Sobat Data kan masih membutuhkan energi yang cukup tinggi, jadi kalau memang itu kebutuhan ya monggo dibeli, kemudian untuk dari sisi keinginan ditekan semaksimal mungkin gitu. Jadi untuk menyikapi, kemudian
kalaupun ada suatu hal berita itu jangan mudah panik. Jangan terus kalau kayak dulu kan langsung datang ke mall atau supermarket, minimarket, borong semuanya. Justru itu akan mengakibatkan kelangkaan barang dan jasa, malah menambah semakin tinggi harga barang dan jasa. Nanti pada saat saya ukur harganya, inflasinya semakin tinggi. Jadi kalaupun nanti terjadi sesuatu yang bahasa kami ya force majeure gitu ya, ada info berita, tadi tidak usah terlalu panik gitu. Cuman memang untuk mengendalikan ini tidak semua orang bisa. Lah kalau pas ada berita, wah ini susu mau naik, udah langsung serbu ibu-ibu beli semuanya bla bla gitu. Jadi ya itu memang kondisi psikis masing-masing orang itu, dan mindset mereka juga berbeda-beda. Yang orang panik kan langsung beli, yang tadinya santai ikutan akhirnya. Lah, nanti sebulan saya nggak konsumsi ini gimana gitu ya. Jadi tadi makanya kita harus bijak, kemudian pemenuhan keinginan ditekan semaksimal mungkin, kemudian jangan terlalu panik apabila terjadi sesuatu gitu. Nah, Bapak, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir dari kami ya, Pak. Seberapa penting sih sebetulnya peran data statistik ini dalam membantu masyarakat untuk memahami kondisi ekonomi yang sedang terjadi? Oke. Jadi melek data di Indonesia memang belum terlalu tinggi gitu. Artinya bahwa pemahaman apakah itu inflasi, NTB dan sebagainya, tidak semua orang itu kalau bahasa Jawa itu ngeh gitu. Jadi kalau kita pahami bahwa peran data itu sangat luar biasa. Ya memang selain pada saat COVID itu kondisi Indonesia biasa-biasa saja. Inflasinya juga terkendali. Jadi kalau inflasi terkendali, masyarakat itu udah biasalah. Angka itu dirilis BPS biasa, nggak menjadi perhatian. Cuman untuk sobat data semua perlu memperhatikan atau melek data, utamanya yang memang yang direkomendasi untuk digunakan pemerintah itu memang angka-angka dari BPS. Meskipun ada Dinas Tenaga Kerja, pasti tingkat pengangguran terbuka, angkatan kerja itu dari BPS gitu. Karena memang belum tersedia statistik sektoral di beberapa instansi, jadi tetap menggunakan data itu. Jadi monggo nanti kita segera untuk melek data, terus manfaatnya apa. Sekarang kalau mau belajar itu gampang, AI, kemudian ya tadi banyak lah gitu. Bisa kalau secara resmi buka web kami, kemudian yang dituju apa dipelajari gitu. Jadi itu akan memperdalam atau memberikan pemahaman tadi terkait data itu gunanya apa sih gitu. Jadi tadi kalau penjelasan udah sekilas ya, prosesnya untuk menghitung inflasi ternyata prosesnya luar biasa. Dan itu dari sisi kehati-hatian kami, kehati-hatian untuk memunculkan bahwa data ini sesuai kondisi lapangan, kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan gitu. Jadi kami santai, kalau ada yang protes kami tanggapi, metodologi seperti ini, kemudian cara pengumpulan data seperti ini, pengolahan seperti ini, kemudian bagaimana mengatasi outlier dan sebagainya. Kemudian bukan berarti kalau kami anomali atau outlier itu salah ya. Bahasa kami sekarang kita alihkan ke anomali. Anomali itu ada data yang agak aneh gitu. Tapi kalau itu ada pendukung fenomena, tetap kita pakai sekarang. Jadi tidak harus selalu mulus gitu data itu sekarang. Anomali contoh gini. Untuk efek yang terkait pasar global itu di Gunung Kidul itu ada lag seminggu 2 minggu. Jadi contoh kasus pada saat emas di kota Jogja sudah turun, itu di Gunung Kidul baru 2 minggu kemudian. Kenapa? Ya kita tidak tahu, memang seperti itu kondisi pasarnya seperti itu. Saya tanya, ya kita ikuti aja Pak, ikuti harga pasar dalam pasar mereka ya gitu. Yang penting kulaan kami kemarin bisa kita jual dengan harga yang ada labanya. Kemudian yang kulaan itu apa bahasa kita ya? Pembelian jangan untuk dijual lagi gitu. Kita menyesuaikan dengan pembelian kami, baru kita jual dengan harga yang sudah memberikan keuntungan bagi kami. Jadi itu.
Oh, berarti data statistik tidak hanya penting bagi pemerintah atau peneliti aja ya Pak, tetapi juga dapat menjadi sumber informasi yang membantu masyarakat mengambil keputusan di kehidupan sehari-harinya. Betul sekali. Jadi itu, dan upaya kita memang sudah luar biasa, gitu. Dan mungkin saya titip juga melalui podcast ini ke Sobat Data semua dan nanti yang mendengarkan atau melihat bahwa di tahun 2026 ini kan BPS sedang ada kegiatan sensus ekonomi. Jadi kalau resmi datanya kan bulan Mei sampai Agustus, itu totalnya 31 Agustus. Hanya saja yang menyangkut masyarakat, bahasa kami yang petugas yang melakukan pendataan door to door itu memang mulai 15 Juni ini sampai 31 Agustus. Salah satu objek adalah adik-adik mahasiswa yang kos di sekitar UII. Jadi itu semua kami data. Jadi nanti tolong kalau ada petugas kami datang, tolong diterima dengan baik. Tidak ada tujuan lain karena itu untuk kelengkapan data kami. Jadi nanti petugas kami datang ke, kalau ada Hidup Semang ya Hidup Semang dulu, kemudian ke adik-adik semuanya. Selain mendata sosial ekonomi, juga mendata usaha-usaha adik. Kan ada tuh mahasiswa yang sekarang nggak kelihatan usaha, tapi jadi apa bahasa kami ikut e-commerce, penjualan digital, meskipun tidak jadi distributor, apa bahasanya? Reseller gitu. Jadi mereka tidak ada stok di rumah gitu, tapi ada perputaran ekonomi gitu. Jadi nanti kalau ditanya, Mbak apakah ada usaha online, artinya itu yang disasar gitu. Jadi tolong nanti diterima dengan baik. Selain mahasiswa juga ke orang tua adik-adik sekalian, bahwa semua orang yang ada di Indonesia akan didatangi oleh petugas kami. Yang penting pastikan bahwa mereka membawa surat tugas, kemudian ada name tag, dan pakai rompi bertuliskan sensus ekonomi 2026. Kalau tidak membawa itu boleh ditolak gitu. Jadi kami bertanggung jawab atas semua yang dilakukan teman-teman di lapangan. Tidak ada kaitan dengan pajak, tidak ada kaitan dengan kebijakan dan sebagainya. Hanya tujuan kami memang mengumpulkan seluruh usaha yang ada di Indonesia, dari pertanian, pertambangan, industri, konstruksi, kemudian terkait air, transportasi, jasa pariwisata, sampai terakhir gitu. Jadi ini saya meminta kepada Sobat Data semua, ke masyarakat umum, tolong terima petugas kami dan berikan data yang sereal-realnya untuk menyukseskan sensus ekonomi yang sedang kami laksanakan. Itu tambahan titipan dari kami gitu. Siap Pak. Jadi mungkin Bapak ini terakhir ya Bapak, closing statement yang bisa Bapak sampaikan di podcast episode kali ini. Betul. Oke. Jadi Sobat Data semua, inflasi saya sampaikan lagi bahwa inflasi itu sebuah keharusan. Jadi kalau tidak ada inflasi dalam artinya bahwa kondisi masyarakat itu stagnan. Jadi kalau inflasi dengan catatan masih terkendali, itu suatu keharusan. Artinya bahwa ekonomi merangkak naik, dari sisi produsen, pabrik-pabrik punya ring untuk memperoleh penghasilan. Kemudian dari sisi negara atau kewilayahan, ada investasi yang menarik untuk dimasukin atau mereka menanam investasi di wilayah tersebut. Artinya itu ada daya tarik. Kemudian tugas dari pemerintah memang mengendalikan inflasi tadi, dan kalau terjadi inflasi yang agak mengkhawatirkan kepada seluruh masyarakat, yang pertama, tidak usah terlalu panik, karena pasti nanti ada kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi itu. Kemudian untuk menyikapi itu harus selektif dan pinter-pinter untuk mengatur keuangan, memenuhi kebutuhan tadi. Jadi ada kebutuhan, ada keinginan, tolong utamakan yang kebutuhan dulu. Sehingga kalau dari pemerintah sudah memberikan kebijakan untuk mengendalikan inflasi, kemudian masyarakat juga bijak mengelola keuangan, artinya kondisi masyarakat akan baik-baik saja. Kemudian dari sisi ekonomi yang kami ukur juga akan meningkat, karena inflasi naik pasti efek dominan adalah ke masyarakat juga, sehingga bisa diharapkan kesejahteraan masyarakat secara umum akan meningkat.
Barangkali demikian, berarti sudah selesai. Terima kasih atas undangannya dan mudah-mudahan memberikan tadi pemahaman dan sedikit tambahan wawasan terkait inflasi yang kami rilis setiap bulan. Terima kasih Mbak Mutia dan Mbak Wafik. Terima kasih. Kami juga terima kasih banyak Bapak sudah mau berbagi wawasan dan pengetahuan di podcast kali ini. Sama-sama. Oke, jadi Sobat Data, hari ini dari hasil diskusi kita paham bahwa inflasi itu bukan sekedar istilah ekonomi saja yang sering kita dengar di berita, tetapi fenomena ini merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, melalui pemahaman yang baik mengenai inflasi, kita dapat lebih memahami berbagai perubahan yang terjadi di sekitar kita, serta lebih bijak dalam mengelola keuangan dan mengambil keputusan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sudiana SEMM yang telah berbagi wawasan dan pengetahuan yang sangat bermanfaat pada episode kali ini. Terima kasih juga kepada Sobat Data yang telah mengikuti podcast Agen Statistik UII hingga berakhir. Sobat Data, jangan ragu untuk memberikan saran ide kira-kira topik seperti apa yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Jangan lupa tulis saran kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode Spotlight berikutnya. Tetap cerdas dengan data, karena di balik setiap angka selalu ada cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.